Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk agenda berikutnya, merangkai acara inti pada pagi dan siang hari ini dalam rangka resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah Purworejo. Kajian dan refleksi Milad yang akan disampaikan oleh Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah yang terhormat Bapak Haji Dodo Sartono, SEMM. Kami silakan. Mohon berkenan merangkai dengan doa. Wah. Bapak Ibu masih fokus. Ini sejak jam 8 ya. Saya tadi jam 8 juga sudah sampai di sini. Biar fokus sambil nunggu belakang biar selesai. Kami mohon berdiri semua. Kecuali yang tamu VIP depan duduk saja. Monggo yang lainnya berdiri. Saya pegang mic. Karena apa? Sudah 3 jam lebih duduk. Itu kalau ilmu psikologi sudah kehilangan fokus. Maka ini biar refresh, fokus. Kalau yang depan tidak perlu karena apa? Kursinya empuk, hidangannya enak, bisa mulat-mulet. Kalau ibu-ibu kan nggak bisa mulat-mulet. Nah ini refresh dulu. Saya sambil ya hadap kanan gerak. Hadap kanan. Ya ini pokoknya biar refresh dulu. Ini hadiah Milad 112 Muhammadiyah. Nah, taruh pundak depannya. Nah, ini kasih hadiah dulu. Nah, dipijeti. Ayo dipijeti yang enak. Ayo. Dipijit-pijit ya. Bisa request. Request. Yang pegel-pegel boleh. Ya, dipukul-pukul ya. Pundaknya dipukul-pukul ya. Ya sudah, balik kanan. Gerak. Wah, balik kanan. Nah, yuk. Kalau tadi diberi 1, sekarang kasih balasan 2. Itulah orang ihsan ya. Ya pukul-pukul ya. Nah, sekarang kasih 3, dicacah-cacah ya. Ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih jabatan tangan ya. Terima kasih. Dikasih hadiah Milad. Yang belakang kedengaran sudah fokus. Biar tambah fokus angkat tangan kanan dulu. Pokoknya ini karena Milad itu resepsi itu bergembira, nggak usah yang berat-berat. Ya siap? Saya cek dulu sudah fokus apa belum. Dilihat telapak tangan saya ya. Ikuti instruksi saya. Siap? Ya geleng-gelengkan. Ya samping kanan. Atas. Ya taruh. Dagunya masing-masing. Dagu. Dagunya orang Purworejo pindah semua. Dagu Bu Mas ya. Ya, ternyata belum fokus. Nah, masih 70% lebih yang salah. Berarti belum fokus. Ya, biar tambah fokus angkat tangan lagi. Taruh pundak sebelahnya.
ikuti mantra saya. Siap? Siap? Ya. Saudaraku. Jangan ragu-ragu yang keras ya ini. Pokoknya ini jadi kenangan milad ya. Siap? Yang keras. Biar fokus tidak ngantuk. Saudaraku. Hari ini kita milad 112 Muhammadiyah. Saudaraku, saya ingatkan, kita tetap komitmen, bersungguh-sungguh di persyarikatan. Untuk itu, fokus. Dengarkan. Jangan ngomong sendiri. HP-nya di silent. Jangan main HP. Kalau HP-nya dipegang-pegang, saya doakan suaminya nanti dapat istri lagi. Ulangi, salah. Salah ya. Saya doakan kalau Bapak Ibu fokus, hidupnya berkah, sehat, keluarga sakinah, keturunannya soleh-soleha. Amin. Ganti tangan kiri. Ya. Pembalasan. Ya. Pembalasan lebih kok kejam. Sesama muslim pembalasan lebih mesra. Ya. Kalau Anda tadi ditepuk-tepuk sampai pegel, pijeti aja, dibalas dengan lebih mesra. Ya. Ayo, mantranya sambil dibaca kirinya ya. Saudaraku, terima kasih sudah diingatkan, sudah didoakan. Siang hari ini kita fokus. Jangan ngomong sendiri, jangan main HP. Saya doakan juga saudaraku sukses dunia akhirat. Amin. Ya, sudah. Nah. Ya fokus. Nanti kok ada yang main HP, ngomong sendiri. Nah, tadi doanya enggak mempan. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wajib alaina bi taatillahi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kepada Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Purworejo, Bapak Dr. Andes Haji Pujiono yang saya hormati, beserta seluruh jajaran PDM, Ketua PDA, seluruh jajarannya sampai PCM, PCA, ranting. Semuanya yang hari ini berbahagia memperingati milad 112 Muhammadiyah yang saya hormati. Kemudian ini ada saudara muda kita dari Nahdlatul Ulama. Terima kasih kerawuhannya ikut hangayuh bagyo milad Muhammadiyah. Ya. Dan juga dari MUI terima kasih kerawuhannya. Serta tamu undangan lain yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Oh ya Pak Rektor, terima kasih Pak Teguh yang memfasilitasi ini. Pak Teguh Wibowo hanya tadi keluhan ibu-ibu katanya AC-nya kurang dingin. Nah, besok Pak Rektor biar mikir, besok lagi kalau ngundang ibu-ibu, bapak-bapak ke sini biar dingin. Nah, biar dingin. Tapi walaupun ini agak panas, tetap hati Bapak Ibu semua dingin, gitu.
Dingin napa mboten? Ayem napa mboten? Ayem, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini pertama saya ucapkan dulu tadi yang dilantik dalam forum Guru Muhammadiyah. Saya hanya berpesan pokoknya jangan burung glatik warnane biru ya. Ini siapapun kalau dilantik jangan ibarat burung glatik warnane biru. Bar dilantik banjur turu. Nah itu. FGM saya kira bersama Dikdasmen punya PR berat. PR berat. Apalagi Mendikdasmennya sekarang dari pimpinan kita di Muhammadiyah. Ojo nyerimpeti, ojo ganggu, ning malah mari kita dukung programnya biar sukses. Minimal Bapak Ibu, ini khusus FGM dulu sama Dikdasmen, minimal mari kita kasih contoh bagaimana mengelola sekolahan yang baik. Artinya apa? Kita kasih contoh bagaimana membuat profil, membuat aum pendidikan kita itu unggul. Sehingga orang di luar sana, masyarakat di luar sana Bapak Ibu, itu ngakui. Cocok kalau menterinya pendidikan dari Muhammadiyah. Karena apa? Muhammadiyah sudah membuktikan. Bapak Ibu, saya juga backgroundnya dulu guru. Saya 6 tahun jadi guru SD, padahal lulusan saya ekonomi akuntansi murni. Saya kan gak nyambung. Saya ditunjuk Dikdasmen lulus, langsung suruh mendirikan sekolah baru, langsung apa? Jadi kepala sekolah. Loh, pendidikan ranyambung, tidak punya pengalaman jadi guru, langsung kepala sekolah. Tetapi bagi kita Bapak Ibu, pejuang-pejuang di Muhammadiyah tidak ada kata menolak pada tugas. Wes gitu aja. Maka tugas tidak usah dicari-cari, tapi kalau dikasih tugas jangan mengelak. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Siap. Prinsip kita Bapak Ibu, kalau kita dikasih tugas oleh siapapun, tanpa meminta-minta, kalau kita bismillah siap, Allah akan memudahkan jalannya. Amin. Dan itu saya lakukan, saya buktikan, saya 2004 jadi kepala sekolah. Langsung kepala sekolah, sekolah baru, maka ini tadi tampilannya luar biasa. Ya, SD kita SD Muhammadiyah. Saya tanya rombelnya berapa? Mentok 24 rombel. Berarti tiap angkatan 4. Itu. Nah, sekolah yang saya pimpin dulu sekarang rombelnya mentok berlebih. Sampai sekarang dipaksa Diknas harus jadi 2 kampus. Rombelnya ada 24 kali 2. Berapa itu? 48 alias 8 rombel. Itu dimulai 2004 hanya 15 muridnya. Saya kepala sekolah baru. Tapi bagi saya sekali lagi kalau kita mau berikhtiar, ikhlas dimudahkan oleh Allah. Saya guru profesional angkatan pertama 2007 atau 2008, itu sertifikasi guru. Tapi saya berpikir 2010, kalau sekolahan kita, Bapak Ibu, ini untuk inspirasi kita. Biar kita apa? Kalau sekarang Bapak Ibu, kita kok mendirikan sekolah biasa-biasa saja, itu sudah dilakukan Kiai Dahlan 100 tahun yang lalu. Dan kalau kita biasa-biasa saja hari ini Bapak Ibu, mesti sekolahan kita tidak laku. Mesti tidak laku. Maka harus luar biasa seperti SD mana itu tadi, Kutoarjo. Saya saat itu berpikir begini, ini cerita untuk inspirasi. Kalau kita sekolahannya biasa-biasa, siapa yang mau melirik sekolahan kita? Sekolahan kita sekolah baru. Ini kelas 6 angkatan pertama tetap 15. Maka saya buat komitmen.
angkatan pertama kita harus ujian nasional juara 1 kabupaten. Hanya anak 15. Saya tekan Bapak Ibu guru, silahkan Bapak Ibu guru yang tidak siap boleh mundur atau saya yang akan mundur. Saya akan mundur. Artinya apa? Silahkan Bapak Ibu, kalau tidak ingin besok saya pimpin lagi, jadi kepala sekolah, Bapak Ibu tidak usah sungguh-sungguh mendampingi anak belajar. Otomatis sekolahan kita tidak juara 1 kabupaten. Dan saya mundur dari kepala sekolah, saya kata. Saya tulis besar dalam MMT itu, saya tempel bermetre. Kalau tidak juara 1 kabupaten dalam kurung 3 besar ujian nasional 2010, saya mundur dari kepala sekolah. Orang tua murid saya kumpulkan, saya tekan. Silakan Bapak Ibu orang tua murid, kalau tidak ingin besok saya jadi kepala sekolah di sini, tidak usah dampingi belajar anak-anak di rumah. Semuanya kerja keras Pak Puji. Walaupun akhirnya saat itu juara 5 kabupaten. Tapi saya sudah bangga, sekolah baru ujian nasional pertama juara 5 kabupaten. Walaupun saya harus mundur dari kepala sekolah. Saya gentle, saya mundur. 2010 bulan Juli saya kembalikan sertifikat guru profesional saya ke Dignas. Mulai saat itulah saya jadi pengangguran. Pengangguran. Itu. Nah, dan alhamdulillah Bapak Ibu, sekolah yang dulu saya rintis itu sekarang muridnya 1.300 lebih. Dan anak katanya Pak Kepala Sekolahnya, Pak Dodok, pokoknya putra-putrinya Pak Dodok, ini sebagai ucapan terima kasih kami katanya, berapapun putra-putrinya Pak Dodok, sekolah di SD Muhammadiyah Birrul Walidain namanya, gratis sampai lulus. Alhamdulillah, itu gratis. Dan anak saya 5-5-nya saya sekolahkan di situ. Karena apa? Gratis. Gratis. Nanti dikira kalau saya tidak nyekolahkan di situ nggak percaya, ya, nggak percaya. Ini gratis. Nah, Bapak Ibu, apa artinya di milad kita 112? Gini, Ibnu Khaldun, Bapak Ibu, membagi siklus hidup negara, lembaga, organisasi, bahkan orang itu dalam 120 tahun dibagi menjadi 3 fase. Masing-masing fase 40 tahun. Nanti kita lihat Muhammadiyah di fase mana dan berarti apa yang mesti kita lakukan. Yang penting ini, mesti apa yang kita lakukan. Jadi menurut Ibnu Khaldun, fase hidup lembaga, negara, organisasi itu 120 tahun. Itu sama dengan Bapak Ibu kalau belajar statistik tentang kurva S. Bapak Ibu pernah mengenal kurva S. Kurva S itu dari bawah, itu naik, pasti akan mengalami titik klimaks. Nah ini menurut Ibnu Khaldun, titik klimaks inilah rata-rata 120 tahun. Dibagi 3, masing-masing 40 tahun. 40 tahun pertama, fase pertama Bapak Ibu, itu fase perjuangan, fase membentuk. Makanya kita lihat negara kita Bapak Ibu, 40 tahun pertama setelah merdeka, itu baru sempurna menyelesaikan bentuk negara kita. Dengan apa? Tahun 85. Dengan apa? Asas Tunggal Pancasila. Itu 40 tahun selesai membentuk. Ini masa perjuangan kalau di kurva S. Itu. 40 tahun kemudian kata Ibnu Khaldun itu fase pembangunan. Fase pertumbuhan. Lembaga biasanya melesat.
Namanya ini fase momentum pertumbuhan. Makanya di Indonesia 40 tahun berarti kan sampai periode ini. Makanya Pak Harto kemudian dijuluki sebagai apa? Tokoh pembangunan. Dan sampai sekarang bangsa kita masih sregep membangun fisik. Maka betul Pak Jokowi masih membangun fisik. Masa pembangunan. Nah, fase ketiga Bapak Ibu, ini fase menikmati dan bisa jadi fase kehancuran. Itu di fase titik klimaks dalam kurva S. Ketika Bapak Ibu terjadi kita dalam posisi titik klimaks, ada dua kemungkinan. Kalau kita bisa melakukan inovasi-inovasi, maka walaupun ini turun nanti akan naik lagi. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan inovasi, perbaikan, transformasi, maka akan turun terus kurvanya sampai titik nol lagi bubar. Bubar. Kita lihat, saya belum melihat Muhammadiyah, yang kecil dulu sekolahan kita. Ya. UM Purworejo berapa tahun Pak Rektor? 60 tahun, luar biasa ya. Itu seumuran Pak Puji. 60 tahun. Maka sekarang masih masa pertumbuhan. Kita lihat Bapak Ibu, masalah tahun berapa kita bertumbuh berapa tahun, itu masalah kita bisa mengelola apa tidak. Semuanya akan mengalami fase ini. Contoh, sekolah kita, ini ya, saya tidak ndongake, tetapi saya di sekolah anak saya Birul yang saya lantik pun saya katakan, cepat atau lambat kita akan mengalami titik jenuh. Titik di mana pasar sudah jenuh. Dan muncul kompetitor-kompetitor baru yang lebih gesit. Maka di titik itu Bapak Ibu kita ada dua pilihan. Kita mau inovasi atau kita mati. Itu aja. Sekolah kita lihat yang sudah tua dan tidak melakukan inovasi mati hari ini. Saya besok pagi ini tadi di sini di WA Kepala SMP Muhammadiyah 1 Sragen. Pak Dodok kemarin sudah ini hanya mengingatkan, Pak Dodok mengingatkan besok pagi jam 9 jadi ke SMP Muhammadiyah 1. Kenapa Bapak Ibu? SMP ini dulu muridnya 1000 lebih. Sekarang Bapak Ibu nyari 50 sampai 100 orang saja sulit. Di pusat kota. Di pusat kota. Besok suruh datang, suruh ngasih brainstorming lah. Apa kira-kira yang bisa dilakukan. Kebetulan saya dulu ketika di PDM saya itu bagian ngopeni sekolah yang mau mati-mati itu. Sekolah yang mau mati. Ini cerita untuk inspirasi kita pembaruan. Ada SMP Muhammadiyah 4 Sukodono. Itu muridnya habis. Tinggal 8, 7, yang kelas 1 tinggal 1. Tinggal 1. Datang ke tempat saya ketua PCM sama Dikdasmennya. Nah, kalau NU tidak ada ya cerita seperti ini. Wah, karena milik kiai semua. Nah, apa? Cerita panjang lebar Pak ini setan. Ini mau dihidupkan apa dimatikan? Jangan dimatikan Pak, ini sejarahnya panjang. Oke, besok kumpulkan seluruh guru. Guru karyawannya ada 15 Bapak Ibu. Muridnya 15, privat 1:1. Bayangkan. Tapi kok enggak maju? Saya kumpulkan Bapak Ibu, singkat cerita saya katakan gini. Bapak Ibu masih yakin enggak sekolah ini maju? Mayoritas 80% sudah enggak yakin. Akhirnya saya bisik PCM, Pak, besok pagi diterbitkan surat
ucapan terima kasih kepada seluruh guru karyawan sudah berjuang di Muhammadiyah. Kepala sekolah sampai Pak Bon dikasih ucapan terima kasih sudah berjuang di Muhammadiyah. Dan bagi yang masih semangat berjuang, silahkan daftar lagi jadi guru baru. Alias apa? Semuanya diberhentikan. Loh, karena apa? Sudah tidak punya harapan, tidak punya keyakinan kalau maju. Mungkin enggak orang bekerja, orang berjuang itu tidak punya keyakinan akan menang. Enggak mungkin. Kita belajar bangsa kita. Oke, bangsa kita enggak punya meriam, tidak punya senjata canggih. Punyanya bambu runcing, tapi bangsa kita punya harapan untuk merdeka. Punya keyakinan sehingga tetap masih berjuang dan akhirnya bisa merdeka. Itu hebatnya keyakinan. Semua diberhentikan, itu dari 15 yang daftar lagi 2. Oh, ya. 2 kita seleksi, yang lolos 1. Wah. Akhirnya apa? Saya rekrut guru baru lainnya jadi lengkap 5, kita mulai lagi dari 0. Dan sebagai kesungguhan saya katakan ke PJM, anak saya masukkan ke sini. Anak saya kemasukkan ke sini. Saya pernah nangani SMA juga muridnya tinggal sekitar 20 lah, 7-7-7-an. Itu oke, dibenahi anak saya taruh di sini. Anak saya yang nomor 2, anak saya 5. Kadang PDM itu guyoni gini, Pak Dodo mengismailkan anaknya kan. Area mengorbankan anak. Bagi saya bukan masalah mengorbankan. Saya tanya anak saya, Le, sebetulnya mau kuliah ke sekolah ke Trensen, pondok Trensen, pesantren Sain. Gelem ora Le? Kowe nulungi sekolah sing arep mati. Insya Allah somben uripmu ditulungi karo Gusti Allah. Saya mau kula manut Bapak. Akhirnya tak masukkan SMA tadi. Untuk apa Bapak Ibu? Biar kita itu nek kampanye yo tetek. Kita itu kadang pinter ngomong tapi tidak bisa ngasih contoh. Ini yang kadang umat sulit bergerak. Maka saya kasih anak saya yang nomor 3 cewek itu ke SMP tadi, yang cowok ke SMA tadi. Biar saya tuh ini sekolahan akan maju. Sebagai jaminannya anak saya taruh sini. Saya tidak main-main. Dan alhamdulillah sekarang yang SMP paralel 22. Yang SMA ya satu kelas lah, 28, 30 gitu. Sudah berkembang lumayan. Nah, saya pesan FGM tadi, ini FGM dulu. Ya. Minta tolong coba petakan sekolah kita mana yang perlu didampingi. Mana yang perlu didampingi. Kalau perlu fokus, perbaiki. Dan kalau perlu sekolah yang unggul, Bapak-bapak, gendong sekolah yang mau mati. Misal, sekolah mau mati itu kan nyari kepala sekolah aja sulit. Ambil dari sekolah yang unggul, ditaruh di sekolah yang mau mati itu, dibiayai gajinya oleh sekolah yang unggul. Biar dia tenang merintis sekolah. Dan ini yang saya lakukan dulu di Sragen. Ya. Nah itu berkaitan FGM. Mana ketua FGM-nya? Ya. Yang kedua Bapak Ibu, kita sedikit refleksi dulu. 112 tahun. Sekarang Muhammadiyah berkembang luar biasa. Ini tadi saya buka di lensa. Berapa aum kita? Karena angka saya baca, betapa sekarang Muhammadiyah besar. TK, PAUD, KB Aisyah, itu ibu-ibu Aisyah, kita punya 30.125. Sedikit apa banyak?
Banyak apa sedikit? Tidak ada ormas di dunia ini yang punya lembaga pendidikan sebanyak Muhammadiyah. Yang itu milik asetnya. Kalau NU banyak, tapi milik yang aset lembaga kan tidak seperti Muhammadiyah. SDMI kita, Bapak Ibu, ada 2.817. SLTP kita 1.826, SLTA-nya 1.407. Panti asuhannya 562, Ponpesnya 440. PTMA kita, Bapak Ibu, perguruan tinggi, kita punya 171. Pemerintah saja, Bapak Ibu. Sekarang juga PTN milik pemerintah itu sekitar 180. Kita wis hampir mirip pemerintah. Masalah PTN kita ada yang besar, ada yang kecil, itu kan masalah rezeki aja. Nah, tanah kita Bapak Ibu digambarkan, tanah Muhammadiyah itu kalau dikumpulkan itu 2 kali Pulau Bali lebih luas lagi. Tepuk tangan dulu. Ini tanahnya Muhammadiyah. Maka menurut James siapa itu? Peneliti Amerika. James Picek lah. Picok ngeten macane Picek. James L. Picek itu dari peneliti dari Amerika itu mengamati Muhammadiyah sejak 1970. Sejak tahun 70. Mengatakan apa dalam bukunya? Tidak ada ormas sebesar Muhammadiyah dari sisi aumnya. Atau kata lain, Muhammadiyah adalah ormas Islam terbesar dari jumlah aumnya. Kalau masalah jumlah anggota ya kita ngalah lah sama NU ya. Nah, kalau NU ditanya berapa anggotanya di Purworejo, Pak? Berapa, Pak? Penduduknya berapa sini? 700. NU berapa kira-kira? Kalau NU bilang misalnya NU 300.000, Pak, maka Muhammadiyah 200.000, kira-kira gitu. Nggak percaya dihitung sendiri. Jangan hanya dilihat dari katam, Pak Puji ya. Katam itu kan untuk kader, untuk administrasi. Kalau jamaahnya berapa, Kak? Pokoknya kalau NU bilang 300, kita 200.000 lah. Kira-kira begitu ya. Makanya kata Mas Mukti, kalau tanya jumlah jamaah Muhammadiyah, tunggu dulu berapa jawaban NU. Nah. Kira-kira kita 60-70%-nya lah, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu, dan kepelaporan kita, ini refleksi. Ada baiknya saya sampaikan sisi buruknya. Biar saudara muda kita belajar jangan mengikuti sisi buruknya. Ikuti aja sisi baiknya. Nah, Muhammadiyah itu dulu kan awal-awal berdiri betul-betul diakui sebagai pembaharu. Coba dilihat, saya tulis beberapa. Saat itu ketika orang mendikotomikan antara pesantren dan pendidikan umum atau ilmu umum dengan ilmu agama, Kiai Dahlan menggabungkan pesantren dengan pendidikan umum, ilmu agama dan ilmu umum. Walaupun dikatakan ini orang bahkan kafir. Contoh lagi, ketika orang mengatakan jangan berpakaian seperti londo, orang kafir, Kiai Dahlan memakai jas berdasi, pakai celana, pakai sepatu. Bahkan dikatakan itu ngikuti orang kafir. Tapi sekarang siapa yang tidak pakai jas berdasi bagi pejabat kita? NU masih sudah pakai jas berdasi. Ya, itu. Kemudian kalau dahulu sistem pendidikan kita itu masih sorokan di pesantren-pesantren, sistem sorokan, Kiai Dahlan mempelopori sekolah dengan meja dan kursi.
di ruang-ruang kelas. Sekarang sekolahan mana yang tidak pakai itu? Muhammadiyah diikuti setelah 100 tahun. Lagi, ketika Kiai Dahlan, Bapak Ibu, belajar, orang-orang mengatakan tidak boleh bekerja sama dan belajar dengan orang kafir. Kiai Dahlan saat itu tahun 1920 belajar ke rumah sakit Bethesda cara mengelola rumah sakit atau klinik. Saat itu orang mengecam, Kiai Dahlan kok sinau karo wong kafir. Bagi Muhammadiyah bermuamalah itu boleh-boleh saja. Ya. Sekarang rumah sakitnya bertebaran. Sekarang pada ikut-ikutan membuat rumah sakit. Dan bahkan rumah sakit kita sekarang kepontal-pontal karena banyak rumah sakit yang berbasis korporat, modalnya lebih kuat, pelayanannya lebih bagus. Ini rumah sakit Aisyah pokoknya ini masih kita tangani, diperbaiki. Pokoknya yang sabar ya Bu. Dan minta tolong diworok-worokin. Nanti kita perbaiki terus. Dan insya Allah ini baru kita ajukan kemitraan dengan bank, bukan pinjaman ya. Ini bermitra dengan bank untuk membangun rumah sakit Aisyah Purworejo. Doakan mudah-mudahan nanti bisa segera. Amin ya. Ini rumah sakit satu-satunya di Purworejo. Mudah-mudahan yang tadi klinik utama segera naik kelas. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini saya ketika Bapak Ibu dulu Kiai Dahlan mengubah kiblat, menggeser kiblat Masjid Kauman. Semua orang menuding Kiai Dahlan kafir. Kok kiblatnya diarahke nang ndi? Ngertine orang itu nek Mekah yang ngulon. Tapi sekarang semua melakukan cek arah kiblat, menggeser arah kiblat. Artinya apa? 100 tahun ide Muhammadiyah itu baru diikuti. Betapa saya membayangkan itu visi Kiai Dahlan itu jauh ke depan. Termasuk Bapak Ibu bagaimana Kiai Dahlan mempelopori mengelola zakat. Lewat lembaga, bukan lewat perorangan, bukan lewat kiai. Sekarang lembaga ormas Islam rame-rame mendirikan lembaga amil zakat. Itu dipelopori Kiai Dahlan 100 tahun yang lalu. Termasuk dalam pengelolaan haji. Nah, sekarang Bapak Ibu, itu inisiatif kepeloporan Muhammadiyah 100 tahun lalu, sekarang hampir semuanya mengikuti. Bahkan sekarang Muhammadiyah kepontal-pontal genti. Contohnya apa Bapak Ibu? Sekolah kita Bapak Ibu, sekarang ini baru banyak yang kepontal-pontal. Dulu ketika kita menawarkan sekolah Islam, sekolah Muhammadiyah, orang pada nengok inilah tipe sekolah Islam. Ternyata muncul baru-baru yang lebih kreatif, lebih modern. Apalagi juga orang mengatakan lebih Islami. Banyak sekolahan kita yang bergeser siswanya ke sekolah terpadu, ke sekolah integral, apalagi ke sekolah lainnya. Maka Bapak Ibu kalau kita tidak melakukan inovasi, kita tidak melakukan perbaikan, ya kita hanya meninggalkan tadi. Tidak lama kurva klimak ini akan turun. Nah, itu yang terjadi. Termasuk rumah sakit kita Bapak Ibu. Beberapa waktu lalu saya cerita. Saya ke Bandung ketemu pengusaha. Dia cerita Bapak Ibu sedang membangun rumah sakit, selesai membangun. Habisnya 500 miliar satu rumah sakit.
Dan 2 tahun pertama dia cerita untuk akuisisi pasar, untuk eksekusi pasien, dia jual rumah sakit 500 miliar itu, biaya rumah sakitnya, itu seperti rumah sakit ekonomi kelas-kelas kita, AUM. Nah, kita mendirikan rumah sakit ya sekitar 100 miliar ya, satu titik. Ini 500 miliar, kita bisa membayangkan betapa rumah sakit ini hebat. Tapi untuk mengalahkan kompetitor, dia bilang 2 tahun pertama dia jual ekonomi. Sehingga apa? Banyak pasien di rumah sakit ekonomi berbondong-bondong ke situ. Dan dia cerita, Pak Dodo, kita ditarget 5 tahun mendirikan 5 titik rumah sakit dan 1 titik itu nilainya 5 miliar. Berarti berapa triliun? 2,5 triliun dianggarkan oleh bank untuk membuat 5 titik rumah sakit. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kalau kita tidak siap berkompetisi, rumah sakit, sekolahan yang modern, yang baru-baru muda-muda itu bisa jadi kalau diistilahkan cerita Nabi Nuh, ini adalah apa ya? Banjir bandang bagi Muhammadiyah. Ya. Banjir bandang kita hari ini Bapak Ibu bukan berbentuk air bah, bukan karena bengawannya atau apanya, sungainya meluap. Tapi banjir bandang bagi AUM kita, bagi persyarikatan kita apa? Rumah sakit yang tadi bermodal besar. Sekolah-sekolah berkapital banyak, berkualitas. Kalau kita Bapak Ibu tidak segera menyiapkan kapal bahtera Nabi Nuh, maka kalau ini diumpamakan cerita Nabi Nuh itu, kita akan tenggelam oleh banjir bandang itu. Ini sampai berapa dahadan ya? Lanjut sedikit nggak apa-apa nggih? Nggih, iki ado-ado bacot iki. Iki pokoke arep ngompori Purworejo. Yo tekan. Banjir bandangnya itu, lihat. Dulu Nokia, Bapak Ibu yang usia ini kan kenalnya Nokia dulu. Itu raja handphone. Tapi Nokia tidak percaya akan datang namanya Android. Banjir bandang yang namanya Android. Akhirnya apa? Nokia tenggelam oleh banjir bandang yang namanya Android. Nokia tenggelam hilang. Contoh lagi, yang siap berubah. Dulu penguasa telepon kabel siapa? Telkom. Tahun 90-an ada kabar akan terjadi banjir bandang namanya GSM. Global System GSM Mobile. Telepon tanpa kabel. Dirut Telkom saat itu percaya kalau ada banjir sebentar lagi akan ada banjir bandang namanya GSM. Handphone. Maka apa? Telkom membangun kapal Nabi Nuh yang namanya Telkomsel. Oh itu. Maka ketika banjir bandang bernama HP itu Bapak Ibu, telepon tanpa kabel, Telkom sudah siap dengan kapal barunya namanya Telkomsel. Telepon kabel, telepon rumahan tenggelam. Tetapi Telkom tetap eksis karena mau berinovasi pindah ke Telkomsel. Artinya apa Bapak Ibu? Sekali lagi kita hanya punya 2 pilihan. Di Muhammadiyah kita mau inovasi atau kita mau mati. Ya. Kita mau melakukan, mau berubah atau kita akan kalah. Masjid terdekat ya. Beri sepedar ya. Kampung. Lanjut. Dengar dulu sebentar.
Saya tambah sedikit nggih. Lanjut. Sekarang solusinya apa? Solusinya gini Bapak Ibu. Dulu kita waktu kecil di TPA itu ada kisah namanya, legenda namanya Raja Midas. Pernah mendengar Bu? Raja Midas apa legendanya? Apapun yang dipegang Raja Midas itu jadi emas. Bu pengen mboten yang dipegang jadi emas? Mas Teguh, Mas Puji. Gini, apa solusinya untuk Muhammadiyah? Saya ngambil dari legenda Raja Midas itu. Bahkan legenda Raja Midas itu Bapak Ibu kemudian ditulis dalam buku tebal gitu, dalam versi manajemen modern, ditulis oleh Presiden Amerika yang terpilih sekarang siapa? Donald Trump, itu pakar manajemen bisnis, sama satunya pakar manajemen keuangan yaitu Robert T. Kiyosaki. Bukunya sekitar segini, tebal lagi. Dikasih judul Touch Midas, sentuhan Raja Midas. Begini Bapak Ibu, kalau kita mau memakai filosofi tangan Raja Midas, insya Allah apa yang kita kelola itu akan sukses, akan berhasil. Termasuk Bapak Ibu yang mengelola AUM, mengelola persyarikatan, daerah, cabang, ranting, terapkan 5 jari Raja Midas ini. Pesan saya akhir nih, 5 jari Raja Midas. Kalau disentuh jadi emas. Artinya apa? Kalau kita menangani dengan 5 jari ini, apa yang kita tangani akan berhasil, bernilai tinggi. Apa filosofi 5 jari ini? Biar mudah ingat. Kelihatan yang belakang Bu, 5 jari diingat-ingat. Ngelola keluarga pakai 5 jari. Ngelola sekolah pakai 5 jari. Ngelola kampus, ngelola PDM, PCM semuanya. Yang pertama apa? Jempol. Apa Bu? Jempol. Apa ini simbol apa orang kalau diginikan? Jos, mantap, top. Artinya apa? Mengelola apapun pertama kali pakai jempol ini apa? Karakter. Kepribadian, karakter kita baik karakter moral, orangnya jujur, beriman, akhlaknya baik, unggah-ungguh ape. Ini karakter moral. Tapi juga dengan karakter kinerja. Karakter kinerja contohnya apa? Disiplin, kerja keras, ulet, pantang menyerah. Ini karakter kerja. Artinya apa? Kalau mau sukses, mengelola apapun pertama dibutuhkan orang-orang berkarakter. Mimpin kampus Pak Teguh nggak bakal maju kalau rektornya nggak berkarakter. Maka karakter ini. Dan Muhammadiyah sudah menetapkan Bapak Ibu 5 karakter orang Muhammadiyah yang berkemajuan. Apa? 1, bertauhid yang kuat. Yang kedua, bersumberkan pada Quran dan hadis. Yang ketiga, membudayakan ijtihad dan tajdid. Tidak saya jelaskan waktunya. Yang keempat apa? Wasatiyah, orang Muhammadiyah moderat. Ora sitik-sitik bid'ah, dolalah, kafir. Bahkan Muhammadiyah menolak melabeli orang muslim sebagai kafir. Moderat, wasatiyah. Dan yang kelima adalah rahmatan lil alamin. Ini karakter kuat. Maka ini saya baru ngejar, coba kalau perlu Dikdasmen membuatkan kurikulum sejak TK sampai nanti perguruan tinggi itu apa? Siswa kita itu kita install karakternya 5 ini. Ya akidahnya kuat, murni, bersumber Quran hadis, ijtihadnya selalu berpikir kreatif. Kemudian apa? Orangnya moderat, dan yang kelima rahmatan lil alamin.
Ini karakter. Jempol. Yang kedua apa ini Bapak Ibu? Telunjuk. Apa? Tak ulang-ulang biar ingat. Nanti oleh-olehnya ya 5 jari ini. Ini apa? Telunjuk. Kalau seperti ini simbol apa? Apa? Fokus. Bapak Ibu pengen sukses, pengen berhasil, ngelola apapun fokus. Saya 2004 tadi ngelola sekolah baru. Saya fokus, padahal gaji saya berapa saat itu? 100.000 saya gaji 2 tahun. 100.000. Tapi saya fokus bagaimana AUM SD ini berkembang. Saya tidak noleh-noleh. Cukup Pak Dodo, nyatanya ya lemu aja. Anak saya 5 juga nggak ada yang stunting. Ya. Oh itu. Fokus. Dan fokus kita Bapak Ibu 5 tahun periode 48 ini fokus 3J. Ora sah melang-meleng 3J. Apa J pertama? Membangun jamaah. Pokoknya mari bangun jamaah. Dari mana membangun jamaah? Masjid dihidupkan, dimakmurkan, ranting digerakkan, cabang bagaimana harus terus berkembang. Mari bangun jamaah. Coba yang punya sekolahan, guru-guru, muridnya, orang tuanya diajak ngaji. Biar punya 5 karakter ini. Bangun jamaah, lewat apa? Mari makmurkan masjid, makmurkan ranting. Maka yang jadi tagline kita untuk fokus membangun jamaah ini adalah, Bapak Ibu, kalau saya bilang ranting, jawabnya apa? Ini jel-jelnya. Ranting penting kok penting, ini tandanya ora penting. Ranting ketoke ngomongnya penting ning atine ora ngomong penting. Bu, nek garwane penting iki dikapake, dikekep. Ini penting. Ya, kalau saya bilang ranting itu penting, ngoten ya? Siap? Oh, dikekepnya. Ranting. Oh ya. Cabang ini terus berkembang. Nah, gitu ya. Munggah tur aja mingkup. Nah, tegar. Cabang. Masjid. Makmur ditarik, makmur memakmurkan. Nah, gitu. Masjid. Muhammadiyah unggul berkemajuan. Siap? Itu diingat-ingat. Nanti di closing saya pengen closingnya ini ya. Ini biar rampung dulu. Fokus pertama apa? Bangun jamaah. J yang kedua adalah bangun jamaiyah. Organisasi kita, persyarikatan kita. Daerah cabang ranting ditoto sing apik. Sekarang kita sudah ada sistem KPI, Key Performance Indicator. Kerja kita diukur. Biar apa tadi? Manajemen jamaiyah kita itu profesional. Jangan tiap musran, muscap, gak ono bekase. Ada angka yang bisa diukur. Tahun ini ranting kita nambah berapa? Anggota kita nambah berapa? Sekolahan kita muridnya nambah berapa? Diukur dengan angka. Itu jamaiyah. Yang ketiga yaitu jariyah. Amal usaha Muhammadiyah. Inilah jadi amal jariyah kita Bapak Ibu. Dan yang kita pengen jariyah kita mulai merambah ekonomi industrialisasi. Maka monggo berinovasi di bidang ekonomi. 3J. 1 apa? Jamaah. 2 jamaiyah. 3 jariyah. Fokus kita ini Bapak Ibu. Ya, fokus terus. Bangun jamaah, bangun jamaiyahnya. Nah, yang ketiga biar selesai, jari tengah. Jari tengah ini jari paling unggul, paling dhuwur. Nek dingenekke paling cedak karo Gusti Allah kira-kira. Itu. Maksudnya apa? Jaga kualitas kalau pengen maju.
Jaga kualitas AUM kita, perguruan tinggi kita, panti asuhan kita, rumah sakit kita. Jaga kualitasnya. Maka sekarang kita baru reformasi organisasi menuju PMM. Muhammadiyah yang profesional, maju dan modern. Nah, nanti bertahap akan kita instalkan ke PDM. Yang penting 3J dulu digerakkan dulu. Nanti habis itu kita tata manajemennya dengan PMM, profesional maju modern. Ini tengah. Jari yang apa namanya ini? Jari apa ini? Manis. Ini apa? Ini jari penghubung. Artinya apa? Kalau pengen maju, pengen besar, hidupnya panjang Muhammadiyah, bangun silaturahmi. Bahasa bisnisnya bangun jaringan. Nabi kita juga sudah mesankan pada kita, man ahabba ayyub satolahu fi rizqihi wa yansu'a fi asarihi. Apa? Fal yasir rahim. Bangun silaturahimnya. Bangun jaringannya. Jaringan internal kita sejak ranting, cabang, kemudian warga kita saling jejaring. Ke eksternal dengan ormas lain, dengan pemerintah, sering bersinergi. Ya, bangun jaringan. Kalau pengen makmur, tadi rezekinya banyak, pengen asarnya panjang, umur Muhammadiyah tidak hanya 120 tahun, maka bangun jaringan yang kuat. Yang kelima ini jari apa? Kelingking. Ini jari paling kecil. Kayaknya kalau sehat gini nggak ada fungsinya. Fungsinya untuk apa, Bu? Wah, ngupil. Ini kalau saya dulu waktu kecil ini tester. Angger jam 09.00 petok-petoknya ya, piteke dicekel. Wah. Dingene, oh nek wis cetek dikurungi. Nah, itu tester. Jari saya ini kayaknya kalau sehat kan nggak begitu fungsi. Tapi kalau sakit, jari saya ini 10 tahun lalu patah. Itu nek patah rekosone luar biasa. Coba digip telung sasi. Piye nek cewek. Kuwi mung sederhana. Belum ragat. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau pengen sukses pakai filosofi jari ini. Perhatikan hal-hal yang kecil. Perhatikan hal-hal sepele di organisasi kita. Saya itu di mana-mana seringkali ngecek organisasi, sekolahan, lembaga itu baik, beres apa tidak, ceklah toiletnya. Pak Puji kalau ngecek kampus ini pembukuan akademiknya nggak paham, cukup cek toiletnya. Kalau toiletnya bersih, rapi, apalagi wangi, insya Allah kampus ini beres. Tapi kalau toiletnya busuk, kotor, manajemennya dan orang-orangnya tidak jauh dari itu. Kan kiai nek kon ngecek pembukuan apa struktur kurikulum kan ya ora mudeng. Cek aja toiletnya. Bapak Ibu, ini tempat sepele yang bisa untuk mengukur lembaga, organisasi, rumah sakit itu tuh beres apa tidak. Lihatlah toiletnya. Ini hal sepele tetapi jangan lalaikan hal-hal sepele. Anda lihat aja, namanya ke rumah sakit RSUD sama ke rumah sakit Bethesda. Kira-kira wangi pundi toiletnya? Ya kira-kira manajemennya ukurannya itu. Manajemennya. Dan orang-orangnya juga tidak jauh dari itu. Sisi manajemen loh ya. Itu. Maka perhatikan hal-hal sepele di persyarikatan kita. Nah, terakhir Bapak Ibu, 5 ini diterapkan akan dahsyat. Ya. Coba iki kira-kira 5 mblegar gini tak tempelengke lara napa mboten? Lara mboten? Nek mboten saged mriki relawan kula buktekke. Artinya apa? 5 ini nek dilacakke, ngerti. Itu wis luar biasa dahsyatnya. Tapi ini akan lebih dahsyat Bapak Ibu, nek digegem kuat, semakin kuat, ini nek dihantemke iso bleksek. Nek ngene ngono mungkin yo mung mateng semrepet. Panas.
Neng coba bogem mentah dung ngletak. Artinya apa Bapak Ibu? 5 ini tadi Anda terapkan sudah bagus. Tapi lebih sangat powerful kalau ini dibalut dengan keyakinan. Ngurusi sekolah ojo imang-imbring. Ngurusi persarikatan ojo iming-iming. Tenanan yakin iso. Kaya sumber kencana itu lho. Ngono liyane minggir nek yakin. Nek mung unta-untu ya digiles. Artinya apa Bapak Ibu? Di Muhammadiyah ojo imbas-imbis. Di Aisyah sing tetek yakin. Saya tanya, yakin apa mboten? Yakin mboten? Yakin mboten? Yakin. Ya. Sebagai penutup kita jajalkan bentuk keyakinan kita berdiri semua. Woi penutup ada. Wah, tak lihat dari sini ya. Ini penutup tadi ya. Cabak apa? Ranting. Pentingnya gini, penting ngoten. Bojo nek penting yo dikekem ngene Pak Puji, aja diculke, penting. Siap? Coba uji coba dulu. Ya, ini biar disaksikan dari saudara kita NU, dari mana ini, Pak? Oh, Kemenak, wah, dari MUI. Semangatnya orang Muhammadiyah. Nanti bersinergi di lapangan. Ngoten ya? Siap? Ranting. Itu penting, nonton lho. Itu pakai tenaga, itu penting. Ya, siap? Ranting. Cabang. Harus berkembang, nonton ya. Cabang. Cabang. Masjid. Makmur. Piye lho macet. Makmur memakmurkan. Masjid kita harus dimakmurkan, habis itu memakmurkan lingkungan. Masjid. Masjid. Muhammadiyah unggul berkemajuan. Berkemajuannya tadi maju ya, maju tur munggah. Siap? Kita uji coba terakhir. Siap ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Keyakinannya orang Purworejo diuji. Ranting. Ranting. Cabang. Cabang. Masjid. Masjid. Muhammadiyah. Ya, tepuk tangan untuk semua. Ya, silakan duduk. Terima kasih Bapak Ibu semua, semangatnya mudah-mudahan 112 tahun Muhammadiyah menginspirasi kita. Dan sebagai penutup saya bacakan pantunnya ya. Jalan-jalan ke Kapuas, berangkatnya dari pelabuhan, di milad ke-112 semoga Muhammadiyah terus berkemajuan. Lagi, makan bandeng pakai sumpit. Itu namanya kurang kerjaan. Semoga Muhammadiyah terus melangit, selalu menebarkan kebaikan. Wow. Terakhir ini. Ini pokoknya kado ulang tahun. Jalan-jalan ke Kota Kupang. Jangan lupa membawa madu. Kalau ingin Muhammadiyah berkembang, mari kita bersatu padu. Amin. Sekian, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, doa sekalian, monggo duduk yang rapi mau doa ya, yang hidupnya pengen berkah jangan pergi dulu. Ini doa justru intinya ini. Ya. Tadi kan mau kompor-kompor, nah ini doa nih. Monggo yang belakang duduk yang khidmat. Bapak Ibu, mari kita awali sebelum berdoa istighfar 3 kali. Mudah-mudahan selama ini kita ada khilaf dalam mengurus Aisyah, Muhammadiyah, mengurus teman kita, ada kekhilafan, mudah-mudahan Allah mengampuni. Di usia 112 tahun, mudah-mudahan kita punya semangat baru.
dibimbing, dimudahkan urusan kita di persyarikatan, di keluarga kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Indonesia. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi kulli makan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi adkhilni mudkhalan sidqin wa akhrijni mukhrajan sidqin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini ya Allah, persyarikatan kami berulang tahun yang ke-112 ya Allah. Bimbinglah kami semua ya Allah untuk mengemban amanah di persyarikatan ini ya Allah. Untuk memajukan masyarakat, untuk memakmurkan umat ya Allah. Ya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kami sekecil apapun tanpa bimbinganmu ya Allah. Allahumma anzilni munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Ya Allah, jadikanlah tempat yang kami pijak hari ini ya Allah menjadi tempat yang berkah. Engkau turunkan keberkahan di di persyarikatan kami ya Allah. Keberkahan dalam harokah kami di persyarikatan Muhammadiyah ya Allah. Ya Allah, Engkaulah maha menurunkan rezeki. Engkaulah maha menurunkan keberkahan ya Allah. Jadikanlah tempat ini menjadi tempat yang berkah untuk perguruan tinggi Muhammadiyah di Purworejo ini ya Allah, yang bermanfaat untuk umat dan bangsa kami ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi kajian dan refleksi milad ke-112 Muhammadiyah. Terima kasih kepada Bapak Haji Dodo Sartono SEMM. Semoga membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin.